Saudara, kita berjumpa kembali melalui liputan khusus TVRI Stasiun Papua. Saat ini kami berada di Kabupaten Biak untuk melaporkan jalannya sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Biak dalam rangka pelantikan Dr. Andes Yesaya Sombuk MSI sebagai Bupati Kabupaten Biak dan Thomas Alva Edison Ondi SE sebagai Wakil Bupati Kabupaten Biak periode 2014-2019. Saudara, bagaimana jalannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak? Berikut laporannya. Saudara Gubernur Papua Lukas NMB dan Muspida telah memasuki ruang sidang, di mana di dalam ruangan ini juga telah hadir para anggota DPRD Kabupaten Biak, para Muspida dan tamu serta para undangan lainnya untuk mengikuti jalannya pelantikan Dr. Andes Yesaya Sombuk MSI sebagai Bupati Kabupaten Biak dan Thomas Alva Edison Ondi SE sebagai Wakil Bupati Kabupaten Biak periode 2014-2019. Saudara, kini saatnya dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Dan kini akan dilaksanakan hening cipta, di mana Ketua DPRD Kabupaten Biak, Nehemia Wospakrik, akan memimpin pelaksanaan hening cipta ini. Saya mengajak kita sekalian menundukkan kepala, seraya berdoa bagi jiwa dan roh-roh mereka, sehingga dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada keluarga yang ditinggalkan. Teristimewa kita sebagai penerus bangsa, diberikan semangat motivasi juang untuk mewarisi dan melanjutkan cita-cita harapan mereka untuk Indonesia Jaya. Mengheningkan cipta, mulai.
Saudara, berikut akan kita ikuti bersama laporan Sekretaris Dewan yang akan membacakan daftar hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak. 13 Maret 2014, agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor periode 2014-2019. Jumlah anggota 25 orang, hadir 22, tidak hadir 3 orang. Keterangan tidak hadir izin 2, berhalangan tetap 1. Selesai. Dan pemirsa, mengawali kegiatan sidang kali ini, Ketua DPRD Kabupaten Biak, Nehemia Wos Pakrik, akan membuka sidang paripurna istimewa dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak. Om Swastiastu, selamat siang, Jauh Subah. Hari ini kita bersama-sama menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019 dan serah terima memori pelaksana tugas Bupati. Ini adalah momentum penting dan strategis bagi kita semua di dalam membangun komitmen dalam persaudaraan untuk Biak Numfor tercinta 5 tahun ke depan. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan, dari jumlah 25 anggota Dewan terhormat, telah berkenan hadir sebanyak 22 anggota Dewan, izin 2 anggota Dewan, berhalangan tetap 1 anggota Dewan. Dengan demikian, mengacu kepada ketentuan dalam tata tertib Dewan yang mengatur tentang tata cara bersidang, maka rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Biak Numfor pada saat ini telah memenuhi quorum untuk dapat dibuka. Untuk itu dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas izin perkenan sidang Dewan terhormat, rapat paripurna istimewa Dewan dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019 dan serah terima memori pelaksana tugas Bupati dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Wakil Bupati Biak Numfor. Saudara, saatnya kini dibacakan surat keputusan Mendagri tentang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak yang akan dibacakan Sekretaris Dewan Paulus Resirwawan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.91 datar 730 tahun 2014 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Biak Numfor Provinsi Papua. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca: 1. Surat Gubernur Provinsi Papua nomor 131/1572/Z tanggal 30 Januari 2014 perihal usul penetapan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019. 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor nomor 170/72 tanggal 28 Januari 2014 tentang usul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengesahkan pemberhentian dengan hormat saudara Dr. Andus Alimuddin Saleh dari jabatan sebagai Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan tahun 2009-2014 terhitung sejak masa berakhir jabatannya pada tanggal 7 Januari 2014 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya
selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 7 Januari 2014 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2 sampai dengan 16. 17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jayapura. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda Gamawan Fauzi. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.91 datar 741 tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Biak Numfor Provinsi Papua. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca 1. Surat Gubernur Papua nomor 131/1572/Z tanggal 30 Januari 2014 perihal usul penetapan pengangkatan calon bupati dan wakil bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019. 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor nomor 170/72 tanggal 28 Januari 2014 perihal usul pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 147/PHPU-D datar 11/Romawi/2013 tanggal 7 November 2013. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 191/PHPU-D datar 11/Romawi/2013 tanggal 20 Januari 2014. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 192/PHPU-D datar 11/Romawi/2013 tanggal 20 Januari 2014 memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan pengangkatan saudara Dr. Andrus Yesaya Sombuk LC sebagai Bupati Biak Numfor masa jabatan tahun 2014-2019 dan kepadanya diberikan jadi pokok tunjangan jabatan serta tunjangan lain sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Bupati Biak Numfor 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 3. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2 sampai dengan 15. 16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jayapura. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda Gamawan Fauzi. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.91 datar 742 tahun 2014 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Biak Numfor Provinsi Papua. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca 1. Surat Gubernur Provinsi Papua nomor 131/1572/Z tanggal 30 Januari 2014 perihal usul penetapan pengangkatan calon bupati dan wakil bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019. 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor nomor 170/72 tanggal 28 Januari 2014
perihal usul pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 147/PHPU B datar 11 angka Romawi /2013 tanggal 7 November 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 191/PHPU B datar 11 angka Romawi /2013 tanggal 20 Januari 2014. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 192/PHPU B 11 angka Romawi /2013 tanggal 20 Januari tahun 2014. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan pengangkatan Saudara Thomas Alva Edison Ongi SE sebagai Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan tahun 2014-2019 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lain sebagai Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Wakil Bupati Biak Numfor selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2 sampai dengan 16. 17. Kepala Kantor Pelayanan Pertahanan Negara di Jayapura. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda Gamawan Fauzi. Selesai. Dan saudara, kini saatnya Gubernur Papua Lukas NMB akan melakukan pengambilan janji terhadap Bupati dan Wakil Bupati Biak. Sebelum saya menjanji, saya ingin bertanya, apakah saudara Dr. Yesaya Sumuk MSc dan saudara Thomas Alva Edison MSc bersedia dalam janjinya? Menurut agama apa? Saya prosesal. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata dengan hikmat. Demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai Bupati Biak. Sebagai Wakil Bupati Biak. sebagai Wakil Bupati Biak Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh
berbakti pada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohani disiapkan kembali. Dan saudara pemirsa, kita saksikan bersama kini sedang berlangsung penanda tanganan berita acara pengangkatan janji. Saudara, seusai pengambilan janji, saatnya Gubernur Papua Lukas NMB atas nama Presiden Republik Indonesia akan melakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak periode 2014-2019. Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Andrews Yesaya Sombuk MSc sebagai Bupati Biak Numfor berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2.131.91.741 tahun 2014 tanggal 3 Maret tahun 2014 dan Saudara Thomas Alva Edison Tony SC sebagai Wakil Bupati Biak Numfor berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2.191/742 tahun 2015 tanggal 3 Maret tahun 2015. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, pemirsa, demikian tadi Gubernur Papua Lukas NMB atas nama Presiden telah melantik keduanya selaku Bupati dan Wakil Bupati Biak masa jabatan 2014-2019 atau 5 tahun mendatang. Dan penyamatan tanda jabatan serta penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. Dan saudara, prosesi selanjutnya adalah pemasangan tanda pangkat dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan SK Mendagri kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik. Saudara, pelantikan Bupati Biak didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91/74 tahun 2014. Sedangkan pelantikan Wakil Bupati Biak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.91/74 tahun 2014. Serta terima mengundi tugas kepada Bapak Pelaksana Tugas Bupati Biak Numfor disilakan mengambil. Saudara, seperti biasanya dalam setiap pergantian pejabat juga tak lupa dilakukan penyerahan memori jabatan. Dalam hal ini dari penjabat Bupati Biak Simbius Wonda SH MSI kepada Bupati dan Wakil Bupati yang definitif dan diterima oleh Dr. Andrews Yesaya Sombuk MSI. Terima kasih. Saya dan Wakil akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak. Ada kiri, ada kanan. Right. Penandatanganan berita acara serah terima mengundi tugas disaksikan oleh Gubernur Papua.
kiri. Gas. Saudara, kini tiba saatnya Gubernur Papua akan menyampaikan sambutan atau pidatonya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaan serta pertolongan kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam satu sukacita yang luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Biak dan juga bagi kita semua. Karena atas pertolongan Tuhan kita telah memilih bersama pemimpin bagi Kabupaten Biak Numfor untuk 5 tahun ke depan. Dan hari ini kita telah melakukan proses pelantikan sehingga masyarakat di Kabupaten Biak Numfor telah memiliki pimpinan yang definitif di kabupaten ini. Sekali lagi adalah anugerah dan atas doa dan kerja keras dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang sudah mengakhiri kepemimpinan selama 5 tahun periode yang lalu. Saya menyampaikan apresiasi kepada mantan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Karenanya, melalui sambutan ini, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Papua dan juga atas nama seluruh masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Dr. Landus Yesaya Sombuk MSc dan saudara Thomas Alva Edison Ondi SE atas dilantiknya saudara berdua menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor masa jabatan 2014-2019. Jadi sah hari ini saudara menjadi pemimpin. Ini adalah sebuah kehormatan dari kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat negara, di mana kepercayaan yang telah diberikan itu memiliki makna yang sangat besar dan penting. Kepercayaan ini harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saudara berdua telah bersumpah dan sumpah ini tidak hanya didengar oleh kami semua, tetapi lebih dan penting adalah sumpah ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu Maha Tahu. Hadirin yang saya hormati, pemilu kada Kabupaten Biak Numfor telah berakhir. Proses yang panjang dan melelahkan kini telah membuahkan hasil dengan terpilihnya saudara Dr. Landus Yesaya Sombuk MSc dan saudara Thomas Alva Edison Ondi SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin Biak Numfor 5 tahun ke depan bersama masyarakat di kabupaten ini. Pengalaman yang telah ada membuktikan bahwa proses pemilu kada yang selama ini dilaksanakan di seluruh Indonesia selalu saja menuai persoalan dan berakhir di MK, sehingga menimbulkan perpecahan antara sesama kita karena proses saling mendukung serta adanya muatan kepentingan politik. Bagi saya itu adalah hal yang wajar dalam sebuah proses demokrasi dan politik.
dan juga itu adalah bagian dari sebuah proses pematangan kepolitikan di Indonesia. Persoalannya adalah apabila ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima semua fakta politik dengan lapang dada dan berjiwa besar, ini yang terkadang membuat kisruh pada sebuah proses politik yang sedang berlangsung. Penyimpangan atau pelanggaran pasti terjadi dalam sebuah proses politik yang dilakukan oleh semua kandidat. Karena politik adalah sebuah proses dengan menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Namun ketika proses itu berakhir, semua yang telah kita terlibat harus dapat mengakui dan terbuka bagi kemenangan lawan, dan dengan mengangkat tangan untuk keberhasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini telah dibuktikan di pemilu kada Biak Numfor, sehingga hari ini kita semua bisa melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Hadirin yang saya muliakan, kemarin mungkin kita bertarung, tapi hari ini kita bersatu untuk menata masa depan Biak. Kemarin mungkin kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi hari ini kita bersatu untuk Biak lebih baik lagi. Biak pulau yang luar biasa, pulau yang kita banggakan, terdiri dari beberapa pulau. Biak tidak punya sumber daya alam yang cukup baik untuk pengembangan, tapi Biak memiliki keunikan yang luar biasa. Biak memiliki nilai historis yang luar biasa. Biak memiliki potensi wisata yang luar biasa. Biak memiliki bandara internasional yang luar biasa. Mulai hari ini, bupati dan wakil bupati yang baru saja kita dilantik, saudara mampu melakukan perubahan-perubahan besar sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor. Biak jadi lesu karena penerbangan hampir setiap hari, mungkin 1-2 kali. Biak jadi lesu karena terhentinya usaha mina dan plywood. Mungkin pengangguran semakin bertambah. Saya berharap bupati dan wakil bupati terpilih punya visi untuk membuka kembali bandara internasional Biak. Kita mereka akan tidak mendukung. Kita bersama-sama memperjuangkan ini kepada pemerintah pusat. Saya dari awal sudah komitmen dan berbicara terus kepada pemerintah pusat. Saya berharap visi dan misi yang kita perjuangkan menjadi kita satu oleh visi dan misi bupati dan wakil bupati yang baru kita lantik. Pimpinan daerah yang saya hormati, anggota DPRD Kabupaten Biak yang saya kasihi, Bapak-bapak akan sedikit lagi akan berakhir, tapi saya yakin saudara akan kembali masuk untuk periode berikutnya. Kita berdoa saudara tetap kembali terpilih supaya visi kita besar ini kita sama-sama perjuangkan. Cita-cita dan keinginan Pak Marian dan wakilnya untuk jadikan dia dan hampir sebagian besar pulau ini saya sudah keliling, ternyata infrastruktur yang luar biasa sudah dihubungkan semua. Oleh karena itu saya percaya bupati dan wakil bupati yang baru dilantik mampu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Biak. Sebagai Gubernur Papua punya keinginan besar juga untuk
biar kita jadikan sebagai kota yang transit dari berbagai negara, kota jasa. Oleh karena itu, saya berharap semua kita bersatu, jangan saling sikut, jangan saling tidak komunikasi, akhirnya bisa terhambat seluruh proses pembangunan di kabupaten ini. Tadi saya dengar penyelesaian bandara belum, katanya di demo. Ya, saya sudah janji waktu itu dengan Pak Marian waktu dia sebagai bupati, saya siap bantu 15 miliar untuk menyelesaikan itu. Tapi ya, kemampuan provinsi sudah seperti itu, 15 miliar. Kalau itu tidak diterima, kita selesaikan dalam tahun ini. Tapi masih ada persoalan, ya nanti gubernur-gubernur berikut akan menyelesaikan. Kalau ini siap, anak-anak dari Biak Timur kan, bandara ini kalau siap sudah sepakat, saya siap bayar. Tapi masih ada persoalan, saya tidak akan bayar. Kalau usaha ini kita bisa selesaikan, maka proses untuk menuju perjuangan biar kita kembali buka bandara internasional akan kita bisa mendapat jawaban dari pemerintah pusat. Hadirin pimpinan DPRD yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menekankan kepada bupati dan wakil bupati yang terpilih, semua orang yang di Biak adalah saudara kita, teman kita, saudara kita. Oleh karena itu, ya walaupun ya politik itu memang dilalui seperti itu, oleh karena itu dirangkul kota Biak ini kecil sekali, jadi mau dikemanakan lagi, dirangkul semua, kita bangun sama-sama supaya ya Biak menjadi kota yang lebih representatif untuk masyarakat Papua, bisa datang transit sini dan bisa jalan dari Biak menuju ke daerah-daerah lain di Papua. Kedua, kita sedang melakukan kebijakan-kebijakan besar gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Kebijakan-kebijakan besar yang bersentuhan dengan masyarakat adalah di mana kami sudah bagi dana otonomi khusus 80-20. Dari 80-20, UGM sudah memberikan rumusan variabel kepada kita. Jadi ini gubernur tidak tentukan sendiri, tapi kita serahkan kepada UGM. UGM dengan variabel-variabelnya sudah merumuskan, otomatis penerimaan 80 ya naik luar biasa, tapi ada yang turun. Ya, jadi kayak kota Jayapura, Timika, itu ada yang turun. Ada yang naik luar biasa dari 80 itu. Dan dari 80 itu di situ ada paket untuk kalian bupati seluruh tanah Papua, seluruh provinsi Papua menyiapkan pembangunan perumahan bagi masyarakat asli Papua. Dari 80 itu juga ada KPS, Kartu Papua Sehat. Jadi saya berharap dana 80% dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab. APBD Kabupaten Kota hampir seluruh tanah Papua atau Provinsi Papua mengalami kenaikan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara bisa memanfaatkan cara baik karena fiskal provinsi kami sudah menurunkan luar biasa
Dari 11 triliun yang ada 6 triliun kita sudah distribusi ke kabupaten kota. Selain 80%, juga dana prospek itu menjadi penerimaan kabupaten yang dulu bukan penerimaan kabupaten. Sekarang saudara boleh seakan dalam APBD itu adalah dana prospek, itu adalah penerimaan kabupaten. Jadi itu bukan menjadi alat politik. Jadi gubernur saja sudah lepas, ya bupati juga tidak boleh jadi alat politik. Konsep respect itu lahir ke dalam politik. Sekarang tidak. Saudara lebih dipercaya rakyat ada di kabupaten kota, bukan di provinsi. Oleh karena itu, ini kita sudah rubah. Kalau kerja baik, saudara dipercaya. Oleh karena itu, dana prospek menjadi penerimaan daerah. Selain dari itu, kebijakan-kebijakan besar lain adalah kami sudah punya gerbang Mas Asrat Papua. Itu adalah program yang bagus sekali, akan fokus kawasan-kawasan tertentu dalam rangka penurunan kemiskinan, dalam rangka penurunan peningkatan indeks pembangunan manusia, dalam rangka gizi ibu dan anak yang kita sebut 1000 hari kehidupan. Dan ini sudah siap kawasan-kawasan tertentu dan menjadi fokus untuk penanganan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara bupati di Provinsi Papua, saya yakin bisa menggunakan dana ini secara baik. Selain itu juga kami sedang memperjuangkan kepentingan besar untuk Papua. Pertama adalah seluruh potensi kekayaan alam ada di Papua dikelola, dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat Papua. Jadi kalau ada mau ditambang kah, ambil hutan kah, ambil ikan kah, semua kembalikan ke daerah. Nanti masyarakat Papua sudah sejahtera, baru kita kasih berkat kepada yang lain. Itu sudah kami. Kami sudah berjuang seperti itu. Jadi ini termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di tanah Papua. Wifi juga, Freeport juga, dan mereka sudah paham tentang ini. Itu yang sedang kita perjuangkan. Di dalamnya juga ada kita perjuangkan undang-undang otonomi khusus plus yang sedikit lagi akan kita finalkan di Departemen Dalam Negeri, kemudian kita mau teruskan ke DPR Republik Indonesia. Abang Joris ada, Dias Gianyar ada Pak Jafar ada, ya mereka masih di DPR kalau kita mau berjuang, jadi tolong kita titip itu. Kita sudah, orang dia semua sudah dengar itu. Tapi saya kapan kasih suara untuk mereka. Ya, artinya saudara-saudara kita, orang-orang Papua yang ada di DPR, kita percayakan untuk menguruskan undang-undang otonomi khusus 11 lebih pada menekan kepada kesejahteraan dan kemajuan Papua. Semua potensi yang ada di Papua digunakan untuk kemajuan Papua. Kemudian kita juga punya agenda penting, agenda nasional, yaitu Papua menjadi tuan rumah POM tahun 2020. Ini bupati dan wakil bupati 2019, ya berarti ya sudah
masuk ini ya, periode kedua kan? Akan pas. Jadi artinya ini pekerjaan besar kita semua, masyarakat Papua, dipercayakan oleh negara untuk kita menjadi tuan rumah setelah 50 lebih tahun kemudian. Kita adalah penyumbang terbesar piala, penyumbang nama baik bendera merah putih di mana-mana di Indonesia, di seluruh dunia. Sekarang saatnya kita menjadi tuan rumah. Dengan dukungan KONI dan PP seluruh Indonesia sudah terbukti bahwa kami didukung secara mayoritas untuk menjadi tuan rumah. Itu tinggal 6 tahun lagi kita kerja. Biar salah satu tempat yang ditetapkan sebagai penyelenggaraan PON, otomatis banyak venue yang kita bangun, banyak hotel juga kita bangun di sini, nah, otomatis kota ini bertumbuh juga. Jadi tolong Bupati dan Wakil Bupati kerja keras ini. Komandan Angkatan Laut, Udara di Biak kita minta fasilitas yang punya tanah banyak-banyak ini mereka yang kita minta untuk. Dengan fasilitas yang kita bangun otomatis akan kita serahkan kepada bapak-bapak. Tapi kita mau libatkan bapak-bapak mulai dari awal. Jangan seperti di Sumatera pada saat waktu sudah mepet, TNI Polri digerakkan. Kita tidak mau seperti itu. Dari awal kita sudah libatkan bapak-bapak yang kerja karena bapak-bapak yang tahu. Oleh karena itu warga marga Angkatan Laut dan marga Angkatan Udara kita minta lokasi juga, lokasi barang-barang juga kita perbaiki semua. Karena ada beberapa cabang olahraga akan dipusatkan di Biak. Ini pekerjaan besar, event nasional yang luar biasa melibatkan semua komponen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu harapan kita Bupati dan Wakil Bupati Biak ikut menyesuaikan program event besar yang akan kita laksanakan di 2020. Waktu itu kita juga sudah turun. Tapi kita siapkan nama besar Papua. Karena Papua tidak boleh tertinggal dari provinsi lain. Itu yang agenda nasional yang akan kita laksanakan pada periode Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah baru kita lantik. Kami juga agenda besar lain adalah event-event yang besar. Kami juga sudah meminta kepada pemerintah pusat kita laksanakan di Papua. Karena semangat itulah yang kita bisa bawa bangun di negeri ini. Kalau kita tidak ada kegiatan event-event besar, ya orang Papua itu sudah cara berpikir lain jadi kita minta event-event besar dilaksanakan di Papua. Jangan Bali saja, jangan Pulau Jawa saja, karena kami ini menjaga kedaulatan negara yang berani ada di Ujung Timur. Kamu di tengah-tengah itu aman-aman saja. Ini kita di pinggir tidak aman, jadi harus beri kepercayaan kepada Papua supaya Papua menjadi gerbang dari Indonesia itu. Ini yang mungkin saya sampaikan. Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih, ya semua pejabat lewat di sini, jadi ya perbaiki semua bandara-bandara secara baik. Supaya kita turun itu luar biasa ini perubahan yang terjadi. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Kemudian saudara Bupati dan Wakil Bupati, kita percaya bahwa saudara mampu merangkul semua hubungan LDP, hubungan dengan Pusvida. Di sini ada 3 bintang juga ada di sini. Jangan kamu dua jangan lupa
komunikasi baik dengan mereka, sehingga kita tetap bersatu untuk memajukan Indonesia lewat Papua. Saya ingin ingat selalu yang mungkin saya baca ini, syair dan nyanyian syukur ini. Mungkin sudah biasa kita dengar. Ku kasih pasir putih di pantaimu senang, di mana lautan biru berkilat dalam terang. Ku kasih gunung-gunung besar mulialah, dan awan nelayan keliling puncaknya. Ku kasih dikau tanah yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku. Ku kasih bunyi ombak yang pukul pantainya, nyanyian yang selalu senangkan hatiku. Ku kasih hutan-hutan selimut tanahku. Ku suka mengembara di bawah naungan. Syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampai kami masukmu. Sekian, terima kasih. Saudara, apa yang diharapkan oleh Gubernur Papua tadi, bahwasanya Biak adalah pulau yang punya potensi yang dapat diandalkan. Dibutuhkan perubahan agar semuanya dapat dikelola dan dikembangkan demi kemajuan masyarakat. Dan tentunya pada kedua pemimpin di Kabupaten Biak inilah perubahan itu diharapkan terjadi. Hadirin disilakan duduk kembali. Doa kepada Bapak Nasini Gimara STH waktu diserahkan. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengatur segala waktu menurut kehendak-Mu untuk melaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Biak Numfor tentang pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2014-2019. Tuhan jaga hati, tangan dan pikiran mereka, ibarat tanah liat di tangan tukang periuk. Demikian kedua hamba-Mu ada dalam naungan tangan kasih-Mu. Tuhan Allah, kami berdoa bagi Bapak Gubernur dan semua rombongan dari provinsi yang hadir pada saat ini. Hikmat, kekuatan, dan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi mereka sekalian, supaya mereka bekerja dengan giat, rajin, dan mengasihi orang banyak. Pakailah mereka sebagai alat damai sejahtera-Mu di atas tanah ini. Kami berdoa bagi pimpinan DPRD dan seluruh anggota Dewan. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kami juga berdoa bagi pelaksana tugas Bupati Biak Numfor yang hari ini boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tuhan berkati hamba-Mu dalam menjalankan tugas selanjutnya. Kami juga berdoa untuk pimpinan SKPD, baik otonom maupun vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan tugas dan profesinya masing-masing. Baharuilah itikat kami ya Tuhan, supaya pikiran, perkataan dan perbuatan kami
mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tiba saatnya rapat paripurna DPRD Kabupaten Biak akan ditutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Biak, Nehemia Bospakrik, serta sidang Dewan yang terhormat. Telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna istimewa Dewan dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019 dan serah terima memori pelaksana tugas Bupati dengan penuh hikmat dan telah dilaksanakan dengan tertib lancar sukses berkat bantuan semua pihak. Untuk itu, atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas segala bantuan kerjasama yang telah diberikan oleh kita semua. Sebagai insan beriman, patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan perkenannya rapat paripurna istimewa Dewan telah terlaksana dengan baik. Sebelum menutup rapat paripurna istimewa Dewan, izinkan dan perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat sekali lagi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua yang telah berkenan melantik Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPRP Provinsi Papua, Ketua MRP, unsur Forkopimda Provinsi Papua, anggota DPRP, anggota MRP Provinsi Papua, anggota DPR RI yang berkenan hadir. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para bupati dan pimpinan DPRD kabupaten-kabupaten yang ada di tanah Papua berkenan hadir di saat ini. Saya lihat ada Bapak Bupati, Saudara Bupati Kabupaten Jayapura, Saudara Bupati Kepulauan Yapen. Mohon maaf kalau ada yang tidak sempat saya sapa. Salam hormat dan bangga kami untuk kehadiran saudara-saudara sekalian di tempat ini. Belum menutup sidang rapat paripurna istimewa Dewan atas nama rakyat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua yang telah bekerja keras memperjuangkan tanah Papua sebagai calon tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 pada tahun 2020 yang akan datang. Satu terobosan baru bagi cemerlangnya masa depan Papua dan hanya bisa dapat dilakukan oleh seorang pemimpin yang berkomitmen dan berani seperti Bapak Lukas NMB. Semoga Tuhan memberkati perjuangan ini. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pengasih, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor masa jabatan 2014-2019 dan serah terima memori pelaksana tugas Bupati dengan resmi atas nama pimpinan dan anggota Dewan saya nyatakan ditutup. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Jo Subah. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Saudara, demikian seluruh rangkaian prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Biak yang definitif masa bakti 2014-2019 atau 5 tahun ke depan. Banyak harapan yang digantungkan oleh masyarakat Biak terhadap kedua pemimpin yang baru ini. Kita tunggu karya mereka. Dan hingga di sini laporan khusus TVRI Stasiun Papua kali ini. Saya, Paulus Palimbong, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali. Baik,